Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Yang lalu kita masih berada di surat Al-Asyarhu, tafsir surat Asyarhu, Alam Nasrah Laka Sodrok. Yang lalu masih penjelasan tentang bagaimana perbedaan antara orang munafik dan orang yang beriman, bahwa orang munafik itu menganggap dosa-dosanya itu, kesalahan-kesalahannya itu perkara yang kecil, seperti lalat yang hinggap di hidungnya kemudian ditepis dengan ringan. Berbeda dengan orang beriman, meyakininya, menganggapnya perkara yang sangat besar seperti gunung, perkara berat yang sangat menakutkan, terutama balasannya nanti di akhirat. Dari itu Allah mengajak kepada mukminin agar setiap mukminin itu senantiasa memperhatikan keimanan dirinya. Kata beliau di sini, fayajibu alaina, maka wajib bagi kita annahtamma, untuk penuh perhatian, bi anfusina, terhadap jiwa-jiwa kita. Karena di dunia ini kita sering dan selalu bersinggungan dengan perkara-perkara yang mengotori jiwa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, setiap manusia itu melakukan satu kesalahan, nukitat fihi nuktatun sauda, akan diberi satu titik hitam di hatinya. Nah, maka kita hidup di dunia ini berusaha terus untuk jangan sampai kotoran-kotoran itu banyak melekat, nempel, karena itu menjadi beban nanti di akhirat ketika kita menghadap Allah. Bahaya kalau menghadap Allah kondisi hatinya masih kotor. Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada saat menghadap Allah Subhanahu wa taala, ketika itu tidak bermanfaat lagi anak-anak dan harta, kecuali yang menghadap Allah dengan hati yang bersih dari noda-nodanya. Kalau orang-orang yang bersih noda-noda hatinya dari noda-noda, maka dia menjadi orang yang aflah, yang beruntung, berbahagia, yang tenang. Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha, sungguh berbahagia orang yang selalu berusaha untuk membersihkan hatinya. Dengan apa? Iman, peningkatan iman. Bagaimana meningkatkan iman? Membahas, mendalami, memahami ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi. Ini merupakan makanan terbaik bagi hati, merupakan airnya. Sebagaimana Allah banyak nerangkan, hati itu seperti tanaman. Kalau enggak disiram, lemes, layu, ibadahnya males. Nah, kata beliau, wajib bagi kita perhatian penuh kepada jiwa-jiwa kita, kepada hati-hati kita. Wa annu hasibaha, dan wajib bagi kita selalu koreksi
Dikoreksi amalannya itu dalam 3 hal, 3 waktu: sebelum beramal, ketika beramal, dan setelah beramal. Koreksi yang disebut dengan muhasabah. Nah, sebelum beramal dikoreksi apa yang mendorong kita mau beramal. Niatnya ngaji itu apa, niatnya sholat itu apa. Kemudian juga dikoreksi ketika beramal, apakah amalannya itu sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setelahnya dilihat hasilnya, kalau membawa perbaikan itu perlu lagi diluruskan niatnya dan dicocokkan lagi amalannya. Dan dikoreksi di dunia ini lebih ringan, kata Umar Ibnul Khattab, mengoreksi diri kita itu lebih ringan daripada nanti ketika dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa taala fi yaumil hisab, pada hari hisab. Kata beliau, hasibu qabla an tuhasabu. Koreksilah dirimu sebelum kamu dikoreksi. Hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab. Wa tuzanu, dan timbanglah diri kalian sebelum kamu ditimbang. Karena mengoreksi dan menimbang diri-diri kita saat ini ahwan, katanya, lebih ringan. Wa idza kanat tujaru la yanamuna. Ini perlu saya ulang karena Rasulullah juga ketika ngajar perkara-perkara yang sangat penting oleh beliau selalu diulang berkali-kali supaya benar-benar masuk di hatinya. Karena mungkin di antara yang hadir ada yang lagi ngelamun atau ngantuk, ya, maka diulang-ulang. Wa idza kanat tujaru la yanamun, kalau orang-orang pedagang dunia itu tidak tidur artinya tidak tidur itu semangat, ya, fokus, serius. Tidak tidur, tidak mau tidur hatta yuraji'u sampai mereka mengoreksi dafatira tijaratihim. Mereka enggak bisa tidur sebelum dia ngoreksi daftar pembukuan perdagangannya. Nah, bahkan bisa jadi ini lebih penting daripada Al-Quran, ya. Buka Al-Qurannya jarang, tapi kalau buku dagang jangan sampai ada kerugian sedikit pun. Sementara urusan agamanya, urusan akhiratnya dianggapnya nggak apa-apa, rugi nggak apa-apa, waktu masih panjang. Itu namanya orang lemah. Orang lemah itu orang yang mengikuti hawa nafsunya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-ajizu, orang lemah itu orang yang mengikuti nafsunya. Wa tamanna 'alallahil amani. Tamanna itu berangan-angan nanti di hadapan Allah dengan angan-angan. Barangkali Allah nanti memaafkan saya. Mungkin nanti saya mau banyak, Allah itu tak bantah alasan-alasan saya tidak ngaji, tidak taklim. Itu namanya amani. Itu orang lemah. Kalau orang lawannya ajiz itu lemah, lawannya apa? Kais. Orang cerdas. Kata Rasul, kalau orang cerdas, al-kaisu mandana nafsahu. Kalau orang cerdas, orang yang selalu menguasai, orang yang menguasai nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan yang beramal untuk setelah kematiannya. Artinya tidak, yang dipentingkan itu urusan akhiratnya, itu orang cerdas. Yang paling dipentingkan urusan akhiratnya. Tapi kalau orang jahil itu dunia yang dipentingkan. Allah berfirman, fa amma man tagha, adapun orang yang melampaui batas, wa atharal hayatad dunya, dan mementingkan kehidupan dunia, itu bahaya. Kata Allah apa? Fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima
hiyal ma'wa, maka neraka jahim tempat kembalinya. Madza sarafu, apa yang apa yang telah dilakukan seharian. Wa madza anfaku, apa yang telah dibelanjakan seharian. Wa madza kasabu, apa yang telah dilakukan. Nah, ini perilaku pedagang dunia. Mereka betul-betul hati-hati jangan sampai rugi urusan perdagangan dunia. Fa inna tujaral akhirati kalau orang pedagang dunia itu tidak tidur, maka sesungguhnya para pedagang akhirat yang bagi ayyakunu asyaddu ihtimaman, maka hendaknya para pedagang akhirat itu seharusnya lebih serius lagi. Dunia itu rugi-rugi dikit itu ya enggak apa-apa, yang penting akhiratnya enggak rugi. Itu cerdas daripada dibalik. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, jangan kau jadikan dunia ini paling tingginya cita-cita kami. Wa mablagha ilmina, dan puncak daripada ilmu kami. Sekarang banyak muslimin itu kan seperti itu, mengukur sukses bahagia itu hanya dengan dunia, sementara akhiratnya belum tersentuh, belum sempat. Nah, li'anna tijaratahum a'zam, karena perdagangan akhirat itu jauh lebih penting, lebih besar daripada sekedar perdagangan dunia. Fatijaratu ahli dunya, kalau perdagangan ahli dunia atau pedagang dunia, ghayatu ma tufiduhum, paling tingginya manfaat, in afadathum, kalau memang memberi manfaat, huwa itraful badan faqat, itu hanya kemewahan dan kepuasan badan. Apa yang dimaukan oleh dirinya itu mereka, tapi jarang juga puas, karena rata-rata orang yang sukses dunia itu berat untuk menahan nafsunya. Ketika nafsu sudah dituruti, itu bahaya dunia dan akhirat. Ala anna hadhihi tijarata, padahal perdagangan dunia ini yalhaquha minal hammi wal gham, perdagangan dunia itu selalu disertai oleh ham dan gham, keresahan dan kegelisahan. Para pedagang dunia ini hatinya itu masih seperti ini, diliputi oleh ham, gham, resah, gelisah. Ketika proses perdagangan resah, jangan-jangan tidak sukses, jangan-jangan gagal. Ketika sudah sampai, sudah dapat, itu juga gelisah, takut hilang, nggak bisa tidur, susah tidur, takut hilang, takut dicuri. Ma huwa maklumun, sebagaimana itu maklum. Kalau ingin paham bahasan lebih panjang, lebih dalam, bisa lihat di Ighatsatul Lahafan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, betapa anak-anak dunia itu tersiksa untuk mengumpulkan harta warisan. Itu kata Rasul, mengumpulkan harta warisan. Artinya mengumpulkan harta warisan, hartanya sudah banyak dikumpulkan sepanjang hidup. Hartanya sudah banyak, orangnya sudah tua, sudah nggak bisa lagi menikmati hartanya yang sudah banyak. Sampai dikisahkan punya kebun, banyak kebun kurma. Di sana banyak karyawan yang sedang kerja. Berangkat ini, si tuan ini berangkat ke kebunnya pagi-pagi, ngirim, bahasa kita, ngasih makan para karyawan, roti enak-enak,
makanannya enak-enak. Lihat ya Pak, cuma lihat saja, lihat apa karyawannya menikmati dengan lahap makanan-makanan enak yang dia bikin. Dirinya sendiri nggak boleh makan, nggak bisa makan ini, makan itu nggak boleh. Nanti bisa stroke, bisa ini. Nah, dia cuma, padahal dia orang yang paling kaya di situ. Sementara yang menikmati kekayaannya malah pegawainya, karyawannya. Nah, itu nasib di dunia orang-orang para pedagang dunia. Sukses-suksesnya itu nanti kemudian mati kondisi belum bisa menikmati yang dia kumpulkan dengan banting tulang peras keringat, nggak sempat ngaji, nggak sempat ngurus agamanya. Begitu numpuk sakit meninggal, yang menikmati siapa? Ahli waris. Kata Rasul SAW, akan datang nanti masa manusia itu senangnya mengumpulkan harta waris. Nah, kalau Asma radhiyallahu anha, kakaknya Aisyah radhiyallahu anha itu begitu dapat rezeki sehari dia ambil secukupnya hari itu, lebihnya berapa dikeluarkan sedekah. Itu setiap hari. Nah, hatta Rasulullah SAW, kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau itu sebenarnya Rasulullah itu telah mengumpulkan, telah menyiapkan makanan untuk setahun di rumahnya. Tapi karena banyaknya orang yang butuh datang, tiap hari datang kepada beliau, dikasihkan bekal untuk makanan setahun itu dikasihkan. Sampai kata Rasul SAW, di rumahku sudah tidak tersisa walaupun satu sok makanan, bahan makanan dari 9 istri-istriku. Istri beliau ummahatul mukminin itu orang-orang yang paling sabar. Memang oleh Allah disuruh pilih Allah dan Rasulnya atau dunia. Wa idza khusira fi silati, kalau rugi pedagang dunia itu, fi silatin ihtamma, dia susah, sedih, kok bisa rugi ya. Dicek lagi dari awal, diperas lagi otaknya. Nah, gak tidur, kok bisa rugi. Wa idza kana fi baladihi mukhawifun. Nah, kalau di negerinya atau di kampungnya itu mukhawif, banyak kekacauan, kuta utorik, banyak perampok, ausurrok atau banyak penjahat, pencuri, syara asyaddu qalaqon, dia makin gejolak hatinya, makin gelisah. Nah, ini para nama sifat daripada pengumpul atau anak-anak dunia istilahnya. Kata Ali radhiyallahu anhu, likullin minhum banunun, dunia itu punya anak-anak, akhirat itu punya anak-anak. Fakunu min abna'id dunya, fakunu min abna'il akhirah, jadilah kamu anaknya akhirat saja, sibuk dengan akhirat. Tapi konsekuensinya orang yang sibuk dengan akhirat, menjadi anaknya akhirat, akan banyak terluput dari dunia. Gimana Pak Farid? Orang yang sibuk dengan akhirat banyak terluput dari dunia. Dan sebaliknya, orang yang sibuk dengan dunia banyak terluput dari akhiratnya. Nah, takut menyibukkan, takut sibuk dengan dunia, maka Rasul SAW ketika didatangi seorang sahabiah, sahabat wanita, melihat bekas tidurnya Rasul di pipinya, beliau usul, aku akan buatkan hamparan yang lebih halus. Coba tanya ke Rasul, nyuruh Aisyah,
Ada ibu-ibu usul seperti ini, kata Rasul, ma lid dunya, apa dunia ini bagiku? Saya hanya seperti orang jalan, teduh sebentar, kemudian lanjut. Kalau aku mau Uhud itu yang sebesar itu, bisa aku minta pada Allah untuk dijadikan emas. Tapi aku nggak mau tersibukkan sama itu. Nah, ini contoh sikap terbaik dari teladan kita Rasulullah SAW, manusia terbaik, Rasul terbaik. Manusia tidak diukur kebaikannya dengan dunia. Kalau di negerinya itu tidak aman, maka semakin keras lagi kegelisahannya. Lakin tijaratul akhirati, tetapi pedagang akhirat. Nah, mari kita berusaha menjadi pedagang akhirat. Nah, karena dalam perdagangannya itu saja sudah penuh ketenangan, tidak ada kegelisahan, tidak ada keresahan. Demikian juga menjaganya, nggak perlu gudang, nggak perlu anjing, nggak perlu gembok besar-besar, ya, pedagang akhirat. Bagaimana? Kata beliau, adapun pedagang akhirat alal aksi, lawan daripada pedagang dunia. Kalau pedagang dunia itu dalam berdagang itu mesti diliputi oleh kegelisahan, keresahan, kesusahan, bahkan kadang pertengkaran, pembunuhan. Akhirat tidak, buahnya kelembutan. Pedagang akhirat itu orangnya Masya Allah santun, sopan, bicaranya menyejukkan hati, yang keluar dari lisannya itu mutiara-mutiara hikmah. Nah, enak diajak duduk, enak. Tapi kalau pedagang akhirat kasar-kasar, omongannya kasar-kasar. Nah, coba masuk pasar, dengerin orang-orang pasar itu. Nah, min hadza, dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim, maukah aku tunjukkan kalian pada perdagangan yang menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Tentu mau, ini orang beriman. Kalau enggak mau, imannya yang dipertanyakan, ya. Kalau orang beriman tentu menyambut baik dagang yang menyelamatkan dari azab yang pedih. Bagaimana perdagangannya? Tu'minuna billah, engkau beriman kepada Allah, wa rasulihi, dan kepada rasulnya. Nah, ini beriman tentu artinya duduk belajar tentang tafsir-tafsir Al-Quran, tafsir-tafsir hadis untuk diamalkan, menjadi makanan hati. Nanti gudangnya di dalam hati, sehingga dia betul-betul menjadi orang yang apa? Kaya. Dan itu kaya hakiki. Kalau tadi hartanya buahnya sana sini, timur dan barat, selatan dan utara, hartanya sampai hatinya terpecah-pecah sana sini. Nah, sampai enggak sempat ngurus, lupa di mana rumah saya, di mana lagi rumah saya, enggak tahu kena banyaknya. Ya, itu juga orang kaya, tapi hakiki, orang kaya hakiki kata Rasul bukan itu. Rasul mengatakan apa? Laisal ghina bi kasratil arad. Ya kan? Rasul, bukanlah orang kaya itu dengan banyak hartanya. Walakinnal ghina ghinan nafsi, tapi orang kaya yang hakiki adalah kaya hati. Kaya dengan apa? Ini, dengan iman. Nah, maka dengan inilah, dengan iman, Al-Quran dan Sunnah yang difahami dengan benar dan diamalkan, inilah yang patut, pantas kita itu untuk bergembira, berbangga-bangga, bersenang hati. Nah, sebagaimana firman Allah, Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Katakan Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmat Allah,
Di situ dia tafsirnya dengan mempelajari kitab Allah dan mengamalkannya, yang dengan itu falyafrahu wa bidzalika falyafrahu. Dengan itu hendaknya mereka ifrahu itu gembira, bangga, senang. Nah, kata Allah wa dzalika khairun mimma yajma'un, itu jauh lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Di tafsirnya kata Ibnu Abbas, daripada emas-emas yang kamu kumpulkan. Kita mempelajari, duduk mendengarkan ayat, masuk di hatinya menjadi kekayaan hati, jauh kata Allah lebih baik dari emas-emas yang kalian kumpulkan. Nah, yang pertama beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang kedua wa tujahiduna fi sabilillah, engkau berjihad di jalan Allah. Jihad itu dengan harta. Di sini disebutkan wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta kamu dan dengan jiwa kamu. Nah, badannya juga ikut capek-capek di jalan Allah. Ini dagang, ini perdagangan. Nanti Allah akan balas di akhirat dengan balasan yang besar. Apa balasannya? Kata Allah di sini, sebelum diterangkan balasannya, Allah sebutkan nilainya, statusnya. Kata Allah, khairun, dzalikum khairun lakum. Yang seperti ini, kamu berdagang dengan perdagangan akhirat itu lebih baik, jauh lebih baik. Ini walaupun kata bunyinya itu khairun, ini bacanya khairun. Tapi ini namanya isim tafdil, asalnya ahyaru. Khairun itu baik, kalau ahyaru lebih baik. Seperti kabirun kalau besar, kalau lebih besar akbaru, Allahu akbaru. Ini khairun asalnya ahyaru. Karena sering dipakai, maka alifnya dibuang menjadi khairun. Perdagangan ini jauh lebih baik bagi kalian, in kuntum ta'lamun, jika kamu tahu. Tapi kenapa manusia itu tidak masuk di sini? Sibuk dengan urusan dagang dunia, lupa dengan perdagangan akhirat. Itu jawabannya karena mereka tidak tahu. Manusia itu sukanya al-ajilah. Apa ajilah? Segera-segera. Wa tuhibbunal ajilah, kata Allah. Kalian itu sukanya yang kontan-kontan, yang segera-segera. Wa tadarunal akhirah, dan kalian melalaikan masalah yang akhirat nanti. Padahal kita ini dicipta bukan untuk ajilah. Kita ini dicipta oleh Allah bukan untuk yang segera-segera, bukan untuk yang kontan-kontan, tapi untuk akhirat. Bahkan Allah ciptakan dunia dan langit dan dunia ini untuk kita, dan kita untuk akhirat. Inna khalaqallahu samawati wal arda wa sakhkhara lakumus sam'a wal arda jami'an, kata Allah. Wa sakhkhara lakum, apa artinya? Allah tundukkan untuk kamu, Allah tundukkan untuk kalian, ma fis samawati wal ard, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya, kata Allah. Jadi dunia semua ini dibuat oleh Allah untuk kita. Tapi kita ini dicipta bukan untuk dunia, untuk akhirat. Jangan kemudian main-main, asik-asik dengan dunia, lalai dengan akhiratnya. Nah, nanti balasannya di akhirat, yaghfir lakum dzunubakum, akan Allah ampuni dosa-dosa kalian. Ya, di dunia dan akhirat diampuni, sehingga kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang selalu menggelisahkan hati kita di dunia oleh Allah dihapus, dibersihkan, diganti dengan ketenangan, sehingga kehidupannya hayatan thayyibatan, kata Allah. Kehidupannya kehidupan yang tenang. Nah,
Dan kehidupan yang tenang merupakan surga dunia yang tidak dijual di toko-toko. Orang sibuk dengan beli aksesoris kehidupan dunia, zinatul hayati dunia, perhiasan-perhiasan dunia, tapi itu tidak akan membawa ketenangan. Ketenangan itu dengan ini, dengan hadir di majelis ilmu, mengerti, mempelajari ayat-ayat Allah, agama Allah, dan diamalkannya. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan Allah akan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tunji minal azab, perdagangan itu menyelamatkan kalian dari azab. Wa yaghfirullahu bihadzunub, Allah mengampuni dengan perdagangan akhirat ini dosa-dosa. Tentu itu merupakan tujuan tertinggi. Maka ini ayat ini mengajak kita agar kita ini meningkat himmahnya. Jangan himmah itu rendahan. Himmah itu apa? Cita-cita, keinginan. Himmatul aliyah. Himmatul aliyah itu ada 3. Yang pertama itu wajhullah, wajah Allah. Jadi yang kita inginkan, yang kita cita-citakan di dunia ini, bagaimana kita ini selalu bersama Allah, cinta kepada Allah, rindu kepada Allah, selalu zikir kepada Allah. Ini tertinggi. Di bawahnya itu cita-cita yang masih di bawahnya itu adalah bagaimana supaya diri kita ini sampai ke surga, masuk surga. Dan yang ketiga, bagaimana supaya diri kita itu selamat dari neraka. 3 ya. Apa tadi? Himmatul aliyah itu ada 3. 1 di surat Al-Kahfi ayat terakhir itu gimana Pak Amin? Surat Al-Kahfi ayat terakhir. Lupa semua. Gimana? Yang artinya barang siapa yang menginginkan perjumpaannya dengan Allah, falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Awalnya apa? Artinya sudah, tapi ya itu tertinggi. Yang kedua ingin surga Allah. Yang ketiga ingin selamat dari neraka. Ini yang masuk cita-cita tertinggi. Supaya selamat dari neraka itu tadi, jangan sampai menghadap Allah kondisi hati masih ada kotoran. Karena kalau masih ada kotoran tidak boleh masuk surga. Ayat tadi yang sudah kita baca. Nah, kata Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab Raudhatul Muhibbin, kalau orang ini keluar dari ini, tidak ada cita-cita 1, 2, 3 tadi pada dirinya, himmahnya itu, keinginannya tidak masuk di sana, berarti kamu adalah orang-orang yang memang diciptakan oleh Allah untuk neraka jahim. Na'udzubillah. Himmah yang safilah, yang rendahan. Nah, munhattah. Nah. Wa yadkhulu biha al-jannat, dimasukkan dengan perdagangan akhirat itu surga. Jannatu adlin ay jannatu iqamatin, surga Aden. Maksudnya surga Aden adalah surga iqamah yang tetap di dalamnya selamanya. Wa masakin thayyibatin, dan tempat-tempat yang baik. Fi jannati Aden, rumah-rumah yang bagus di surga Aden. Masakinu thayyibatin fi banayatiha,
Wa fi madatiha, bangunannya paling bagus. Nah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahannya juga dari emas permata, bahan bangunannya. Pelekatnya itu dari yang harum, dari minyak wangi pelekatnya, bukan air biasa. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, jannatani min dhahabin aniyatuhuma wa ma fihima. Disiapkan balasan bagi pedagang akhirat, 2 surga dari emas yang bejana-bejananya dari emas. Wa jannatani min fiddatin, dan 2 surga dari perak, aniyatuhuma wa ma fihima, bejana-bejananya itu dari perak. Wallahi, demi Allah, lau yabqal insanu fi sajdatin, kalau manusia ini tetap dalam keadaan sujud, mundu balagha, sejak mulai balik sujud terus, karena keinginannya yang tinggi tadi, himmahnya yang tinggi tadi, takutnya pada neraka Allah. Nah, ada dikisahkan orang Bani Israel itu sujud terus diterik matahari. Artinya sampai dirinya disiksa. Ditanya kenapa? Karena takut pada neraka Allah. Ada juga yang mengatakan, aku siap untuk sujud sampai badan saya lebur, nyunyut, habis, sujud terus. Yang penting saya tidak disiksa. Artinya gambaran apa? Semangat. Wallahi, kata beliau, kalau manusia ini sujud mulai balik ila ayyamuta, sampai meninggalnya, lakana hadza samanan qalilan, maka ini sebenarnya masih sangat sedikit nilainya. Nilainya itu masih sangat sedikit bin nisbati ila hadhil ghanimati al-azimati, dibanding dengan karunia Allah yang sangat besar berupa ampunan Allah, surga Allah Subhanahu wa taala. Walau lam yakun illa an yanju al-insanu minan nar lakafa. Nah, walaupun sebenarnya misalnya orang tidak mendapat balasan surga, sekedar selamat saja dari neraka itu sebenarnya sudah cukup. Kalau dirinya selamat, nggak masuk neraka, ini sebenarnya sudah seperti yang diucapkan orang kafir ketika di surat At-Tabarok, surat Al-Mulk ayat terakhir, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba, maka orang kafir mengatakan, celakanya aku, sekiranya aku jadi debu saja, enggak dihisap. Nah, sementara manusia itu pasti dihisap, tidak bisa jadi debu. Nah, orang-orang yang lalai nanti hisapnya itu hisap yang jelek. Karena hisapnya jelek, maka catatan orang yang hisapnya jelek itu adalah orang yang menerima catatan amalnya dari sebelah kiri. Allah berfirman, fa amma man utiya kitabahu bisimalihi, orang-orang yang menerima catatan amalnya dari sebelah kiri, apa terusnya? Fa amma man utiya kitabahu bisimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah, celakanya aku, sekiranya catatan ini tidak datang padaku. Lam uta kitabiyah walam adri ma hiya, sekiranya aku, walam adri ma hisabiyah, sekiranya aku tidak dihisab. Nah, beda kalau orang yang beriman kan memang sudah bilang ini dhanantu anni mulakin hisabiyah. Kalau orang beriman memang hati-hati sekali karena dia meyakini akan dihisab, ditanya, dikoreksi
oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang lalai tadi tamani, berangan-angan. Nah. Fa amma man utiya kitabahu bisimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah. Betapa celakanya keputusanku dulu di dunia, betapa jeleknya pemikiran saya di dunia, betapa bodohnya saya di dunia. Ini kan ayat-ayat hadis-hadis sudah banyak agar orang itu jangan jadi orang bodoh, sing pinter, yang cerdas. Apa orang cerdas itu? Kata Rasul tadi itu orang yang mampu menguasai nafsunya dan beramal untuk akhiratnya. Rasul juga masih menjelaskan ketika ditanya manil akyas, yang lebih cerdas lagi ya Rasul, siapa itu? Rasul masih mengembalikan ke sana. Hum, kata Rasul, mereka aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang yang lebih cerdas lagi, mereka adalah orang yang paling banyak mengingat kematiannya, wasti'dadan lahu, dan mempersiapkan diri untuk kematiannya. Ahyanan al-insan yufakkir yaqulu ya laitani lam ulidu au yakfini an yanju minan nar. Kadang manusia berpikir sekiranya aku tidak dilahirkan. Ini penyesalan-penyesalan yang tidak ada berguna nanti ketika di alam akhirat. Au yakfini anju minan nar, kalau sekiranya aku selamat dari neraka, ini sudah cukup. Wa huwa Umar ibnul Khattab, seperti yang dikatakan oleh Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu, yaqulu ya laitani sajaratan tudaddu, ranting-ranting yang dibakar. Dalam ucapan lain seperti hewan yang kambing yang disembelih dimakan sudah tidak ada urusan. Laita ummi lam a'talidni, sekiranya ibuku tidak melahirkan aku. Nah, li'annal insan yadhunnu annahu amana li'annahu yusalli wa yasumu wa yatasaddaqu wa yahijju wa yabirrul walidain wa ma asbah dzalika. Karena manusia sekalipun dia sudah beriman, sholat, puasa, sedekah, haji, birrul walidain dan amalan-amalan soleh lainnya, lakin qad yakunu fi qalbihi hasikatun, tapi kadangkala di hati manusia itu masih ada duri-duri, ada titik-titik hitam. Tuaddi ila su'il khatimah, yang bisa menyeret kepada su'ul khatimah, jelek, akhiran yang jelek, atau yang disebut dengan mati su'ul khatimah, yang disebabkan karena titik-titik di dalam hati, wal iyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita darinya. Insyaallah ini pengulangan dari pertemuan yang lalu, diulang-ulang dalam rangka lebih lagi menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.